Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah, walaupun kita tidak berkumpul, tapi saya sungguh percaya berkat Tuhan ada bagi kita semua. Sebelum memulaikan renungan pada hari ini, saya akan awali atau buka di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ada kesempatan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami. Dan dengan kekuatan Roh Kudus saja, mampukan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa, dengan bersyukur kami baca renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin bagikan kembali bagian firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca, kita dengar, yaitu tentang kekhawatiran. Kenapa saya ingin membagikan lagi bagian ini? Karena kita masih dalam kondisi dan situasi yang belum menentu dengan kondisi pandemi saat ini. Walaupun sudah dalam kondisi new normal, tapi saya tahu seperti yang menjadi pengalaman saya pribadi bahwa ada hal yang menjadi kekhawatiran kita, itu manusiawi. Tapi mari kita mau dengar firman Tuhan, melihat cara pandang Tuhan dan kita bawa ke dalam hidup kita tentang kekhawatiran. Saya baca Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian ini. Kalaupun memang situasi kita dalam kondisi yang sedang kita renungkan di dalam bagian ini, menghadapi kekhawatiran, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 25 ini sampai ayat yang ke-34 merupakan bagian dari serial khotbah yang Tuhan Yesus khotbahkan di bukit. Jadi di awal-awal kitab Matius ini, Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan satu bagian yang dikhotbahkan adalah tentang kekhawatiran. Nah, kita dapati bahwa masalah kekhawatiran ini bukan masalah kita sekarang saja, bukan masalah generasi yang mengalami pandemi COVID-19 saja, tetapi generasi di zaman Tuhan Yesus pun mengalami yang namanya kekhawatiran. Bahkan orang di perjanjian lama pun seperti ini. Khawatir itu manusiawi, tetapi ketika ada di level tertentu, khawatir yang berlebihan, kita akan dapati bahwa khawatir itu merugikan kita.
Kemudian, selain merugikan kita, ketika berkembang terus-menerus, berkepanjangan, kekhawatiran kita, akhirnya kita akan masuk ke salah satu kondisi di mana kita berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita khawatir berlebihan, rasa percaya kita kepada Tuhan sepertinya tidak ada lagi atau berkurang. Levelnya turun, sementara kekhawatiran menguasai kita. Dan ada bagian firman Tuhan yang menceritakan bahwa ketika kita khawatir tentang, secara khusus ini bagian ini membahas kehidupan, hal-hal yang bersifat jasmani, kemudian kita memfokuskan pandangan kita, waktu kita, dan semuanya fokus kepada hal itu, akhirnya membawa kita kepada suatu situasi di mana kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi kita fokus khawatir dengan segala sesuatu. Nah, ayat 25-34 ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Tuhan Yesus sedang mengajar lanjutan dari perikop sebelumnya. Tuhan Yesus menceritakan bahwa khawatir yang berkepanjangan yang ada dalam diri manusia atau anak-anak Tuhan bisa berujung menjadi sebuah penyembahan berhala. Kenapa? Ketika anak Tuhan khawatir yang berkepanjangan, kemudian dia berupaya dengan kekuatannya mencari apa yang dia inginkan. Oke, dia mendapatkan, tapi ketika dia mendapatkan dari kekhawatiran ini, dia berusaha mengumpulkan semuanya. Secara khusus di bagian ini membahas tentang harta dunia, akhirnya bisa menjebak orang itu atau menjebak anak Tuhan, sehingga dia tergantung kepada atau hidup fokus kepada hartanya, dan ujung-ujungnya Tuhan bilang akhirnya jadi hamba. Kita dihamba oleh kekayaan, oleh mamon. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, akhirnya kita bagian ini lanjut ke ayat 25. Tuhan Yesus memberikan solusi bagi kita. Bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang di ayat yang sebelumnya. Kita mengabdi kepada mamon, karena tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kalau fokus kita khawatir dengan kehidupan ini, kemudian kita mencari dan fokus ke situ, akhirnya kita mulai mengabaikan kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kepada Tuhan. Baik, saya lanjut. Nah, solusinya untuk mengatasi kekhawatiran ini, bagian ini kiranya memberkati kita semua. Saya pun diberkati. Ada 3 hal yang saya dapatkan dan kiranya ini menjadi kekuatan kita semua. Yang pertama, ayat 25, saya melihat seperti ini. Solusi kekhawatiran dalam bagian ini adalah mari kita tahu prioritas, mengerti prioritas. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus melihat dengan cara yang berbeda dengan kita, cara yang berbeda dengan dunia. Kalau dari sudut pandang ekonomi, ada 3 kebutuhan manusia yang selalu ya diperlukan oleh manusia. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah. Nah, makan dan minum ini ada pada kebutuhan primer, yang artinya bahwa kebutuhan ini kebutuhan yang mendesak. Mau tidak mau harus ada. Ada makan, ada minum, ada pakai. Tetapi ketika kita lihat dari cara pandang Tuhan, Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Bahwa makan, minum, dan pakai itu ada yang lebih dari kebutuhan ini. Nah, mari saya baca bagian ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, di bagian ini yang saya lihat, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu kita bertanya, bagaimana kita hidup? Bagaimana tubuh kita terjaga kalau kita tidak makan, kalau kita tidak pakai baju? Nah, Tuhan tidak mengabaikan itu. Tetapi dari sudut pandang Tuhan melihat ada prioritas yang lebih dari sekedar makan, minum, pakai. Yaitu marilah kita lihat ke dalam hidup kita, marilah kita lihat ke dalam kita lihat tubuh kita, kemudian kita melihat keberadaan eksistensi kita. Apakah kita punya andil kehidupan ini? Tuhan memberikan kehidupan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup itu hanya anugerah Tuhan. Kemudian tubuh ini yang kita lihat, kondisi sekarang kita begitu indah, begitu cantik.
Kalau laki-laki begitu tampan, bukan karena kita, tetapi semua karena Tuhan. Oke, kita dipercaya untuk merawat. Nah, makanya Tuhan bilang di sini, hidup dan tubuh itu lebih penting dari makan, minum, dan pakai. Nah, saya coba mengartikan seperti ini secara sederhana. Kenapa kita mesti mengerti prioritas menurut sudut pandang Tuhan. Nah, mari kita melihat begini. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menjadikan kita seperti ini. Ada kehidupan, ada nafas hidup. Tubuh kita seperti apa adanya kita. Itu yang Tuhan kerjakan. Bagian kita mau berupaya mencari makan untuk merawat tubuh ini. Kemudian untuk pakaian, kebutuhan pakaian. Tetapi Tuhan ingin membawa kita berpikir, jangan kita khawatir berlebihan karena makan pakai ini. Tuhan mau kita berpikir, lihatlah kehidupan yang tidak ada peran kita, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan tanpa kita berbuat apa-apa, itu Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan untuk kita. Tubuh kita yang akhirnya kita lihat sempurna, lebih dari ciptaan yang lain, itu Tuhan ciptakan untuk kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan tolong kita? Bagaimana mungkin hal-hal yang bisa kita kerjakan Tuhan tidak bisa campur tangan? Artinya begini, apa yang tidak bisa kita kerjakan itu Tuhan kerjakan bagi kita. Apalagi yang bisa kita kerjakan, berarti kalau kita bisa kerjakan sebetulnya di mata Tuhan terlalu kecil. Nah, mari bagian pertama saya bawa kita semua untuk melihat bagian ini. Solusi kekhawatiran yang pertama adalah mari kita mengerti prioritas. Oke, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai. Tetapi fokus kita jangan di situ. Akhirnya dengan berupaya cari makan, minum, pakai, kita berupaya dan kita abaikan tubuh ini. Kita mencari makan, minum, pakai dan kita lupa siapa pemberi hidup. Padahal Dia adalah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nah, hal yang pertama saya dapati di sini, solusi untuk keluar dari kekhawatiran atas kekhawatiran kita adalah mari kita mengerti prioritas. Kita butuh makan. Seperti dari sisi ekonomi melihat ini kebutuhan mendesak. Oke, Tuhan pun tahu itu. Tetapi Tuhan mau membawa kita melihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, apalagi yang kita bisa kerjakan. Mana mungkin Tuhan tidak akan campur tangan. Nah, itu yang pertama. Mari bawa dalam pikiran kita, kemudian renungkan di dalam hati kita bahwa kalau hidup saya, nafas saja Tuhan berikan. Tubuh ini saja Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Masa sih cuma makanan Tuhan tidak akan tolong? Masa sih cuma pakai Tuhan tidak akan berkati ketika saya berusaha untuk mendapatkan itu? Yang pertama, mari mengerti prioritas. Kalau kita tahu hal ini tidak akan mengkhawatirkan kita. Kita tidak akan fokus. Saya makan apa hari ini, saya sungguh percaya Tuhan akan tolong kita. Karena nafas pun Tuhan berikan. Kehidupan Tuhan berikan. Hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan karena makanan, itu yang saya dapati. Kita menjadi berarti bukan karena pakaian, tetapi karena Tuhan mengangkat kita, Tuhan menciptakan kemudian menjadikan kita anaknya. Itu yang pertama. Yang pertama yang saya lihat di sini adalah mari kita mengerti prioritas menurut pandangan Tuhan. Kemudian yang kedua, mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-30, saya mendapati hal yang kedua yang akan menolong kita untuk atasi kekhawatiran kita secara khusus dalam kondisi pandemi saat ini. Kita mulai ayat yang ke-26 di sana, nanti saya akan jelaskan ayat per ayat. Tuhan sedang membawa kita untuk melihat siapa kita. Dan saya garis bawahi yang kedua adalah bahwa untuk mengatasi kekhawatiran, mari mengerti posisi hidup kita. Mengerti posisi hidup kita. Seperti apa kita di pandangan Tuhan. Seperti apa Tuhan menciptakan kita dari ciptaan-ciptaannya yang lain. Ayat 26 dikatakan di sini, pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ingat posisi kita dari semua ciptaan makhluk hidup yang lain, kita adalah ciptaan yang mulia. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Makanya Tuhan di bagian ini Yesus mengajar dengan mengadakan coba mengadakan pembandingan. Mari kita melihat, pandanglah burung di langit.
yang tidak menabur, tidak menuai, tidak kumpul bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kita jauh lebih dari itu? Tapi ada pelajaran lagi yang saya dapat di bagian ini, sehingga tidak membuat kita atau menjadi alibi kita untuk berkata kalau begitu ya udah saya mau sepertinya aja, nggak usah terlalu berupaya, ya biasa-biasa saja. Nggak bekerja pun Tuhan yang pelihara di bagian ini, seperti burung kata Tuhan Yesus bagian ini kan, nggak mengumpulkan bekal dalam lumbung, nggak menabur, nggak menuai, tapi dipelihara. Tidak. Kenapa Tuhan mengambil contoh atau mengambil contoh salah satu ciptaannya yang lain yaitu burung? Saya mendapati di sini kalau di Lukas dikatakan burung gagak. Nah, kita sendiri bisa perhatikan bagaimana cara burung itu mendapatkan makanan. Pasti mereka melompat dari satu dahan ke dahan yang lainnya, mencari sesuatu yang bisa mereka makan, bisa turun ke tanah, atau bahkan bisa mampir ke atap rumah orang ketika ada makanan di situ. Jadi saya melihat di sini bahwa yang Tuhan maksudkan di sini pemeliharaan Tuhan dalam hal kebutuhan, dalam hal jasmani kita, tidak mengabaikan kontribusi kita. Tuhan akan pelihara kita, tetapi bagian kita adalah mari upayakan sebaik-baiknya untuk mengatasi kekhawatiran. Adalah yang kedua, mari mengerti posisi kita. Posisi kita mulia di hadapan Tuhan, lebih dari makhluk yang lain. Nah, kalau kita lebih dari yang lain, lebih dari burung-burung itu di bagian ini, maka mari kita melakukan hal lebih. Potensi yang ada pada kita, segala sesuatu yang ada pada kita, mari kita melakukan itu. Bagian Tuhan akan memberkati. Jangan jadikan bagian ini sebagai cara kita untuk menutupi kemalasan kita. Enggak. Ini bukan seperti itu maksud Tuhan. Tuhan menyuruh kita memandang burung di langit. Tuhan memelihara mereka, tetapi mereka punya cara sendiri untuk mencari makan. Nah, bagi kita, marilah kita melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Yang selanjutnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ingat, kekhawatiran tidak bisa menambah apa-apa. Di pembukaan tadi saya katakan kekhawatiran hanya akan merugikan kita. Firman Tuhan bilang kekhawatiran tidak menambah sehasta pada jalan hidup kita. Ini berarti bahwa ketika kita khawatir yang berlebihan, khawatir yang terlalu khawatir, akan merugikan kita. Ada banyak hal yang akan merugikan saya dan saudara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tidak akan ada langkah maju ketika kita khawatir berlebihan. Tidak akan ada optimis di sana ketika kita khawatir berlebihan. Tidak ada semangat di sana ketika kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Kemudian ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 28. Tuhan bilang kenapa kita khawatir akan pakaian? Pandanglah bunga bakung di ladang. Nah, di daerah Palestina itu bunga bakung ini sangat banyak. Saya membaca spesies bunga bakung itu kurang lebih 100-an jenis, dan di Palestina cukup banyak. Nah, ketika musim semi di Galilea itu pemandangannya sangat indah. Nah, itu tumbuhnya bunga-bunga bakung, indah keindahan mereka ketika mereka sedang mekar dan bersemi. Tuhan bilang Salomo pun raja yang paling kaya di Israel. Dan di zaman apapun tidak bisa melebihi kekayaan Salomo. Di Tuhan katakan bahwa Salomo pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa makna di dalam bagian ini? Apa yang kita pelajaran, apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Saya mendapati seperti ini, bahwa ketika Tuhan memperhatikan anak-anaknya, perhatian Tuhan bukan perhatian yang ecek-ecek kalau kata orang bilang, bukan kaleng-kalengan, bukan asal-asalan. Ketika Tuhan memperhatikan mendandani bunga bakung atau kita kenal bunga lili, keindahannya luar biasa. Bahkan Salomo yang kaya itu pun tidak berpakaian dalam kemegahannya, tidak berpakaian seperti bunga bakung itu. Artinya mari kita melihat di sini
pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan yang luar biasa. Pemeliharaannya luar biasa, bukan asal-asalan, dan itu harus kita bawa dalam hidup kita. Karena posisi kita di hadapan Tuhan posisi yang luar biasa. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 30, Yesus mengangkat mengangkat tentang rumput, mengangkat ciptaannya lain, tumbuhan tentang rumput. Rumput dikatakan di sini hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Dibuang ke dalam api. Apa artinya itu? Nah, kalau kita melihat pernyataan ini menjelaskan bahwa rumput itu sebetulnya tidak terlalu berharga. Besok ini hari ada, besok dibuang ke dalam api. Artinya ya kurang bermanfaat. Tetapi tanaman tumbuhan yang kurang bermanfaat ini didandani oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Bagian terakhir dikatakan, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, mari melihat posisi kita di hadapan Tuhan. Rumput yang di pandangan manusia, yang Tuhan ceritakan di sini hari ada, besok dibuang ke dalam api, dalam arti bahwa kurang diperhatikan oleh manusia, kemudian kurang bermanfaat oleh banyak manusia. Makanya ketika kita lihat rumput, kita cabut, kita bakar. Tetapi itu pun diberi perhatian oleh Tuhan. Nah, bagian ini memberi pelajaran kepada kita bahwa apalagi kita yang luar biasa di mata Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Hal yang kedua, mari mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita saat ini, ingat posisi kita di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga. Kita jadi biji matanya, kita jadi kesayangannya, kita luar biasa di hadapannya. Apapun penilaian orang, seperti apapun orang menilai kita, atau bahkan diri kita sendiri menilai kita seperti apa, tetapi ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di pandangan matanya, lebih dari apapun. Dan ketika itu kita bawa dalam hidup kita, dalam hati kita, mari kita mau melangkah dengan iman bahwa iya Tuhan, posisi saya berharga di mata Tuhan. Kalau saya berharga di mata Tuhan, bernilai luar biasa, kenapa saya mesti mengkhawatirkan hal-hal yang lain? Dengan memahami hal ini, hal yang kedua, kita mulia di hadapan Tuhan. Saya percaya kita akan imani bahwa Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan peduli dengan kita. Tuhan akan melakukan apa yang ingin Dia lakukan dalam hidup kita, karena kita berharga di mata Dia. Kemudian yang ketiga, ayat 31 sampai yang ke-34. Saya mendapati di sini solusi yang ketiga yang kiranya memberi kekuatan bagi saya dan saudara ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan saat ini, bahkan untuk masa depan. Yang ketiga adalah mari mengerti kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan tentang kekhawatiran di bagian ini? Saya mendapati di bagian ini adalah kita mulai ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 31 ini ada bermacam-macam pertanyaan. Ini ciri orang yang sedang khawatir. Segala sesuatu ditanyakan, apa yang mau makan, apa yang akan minum, apa yang akan kami pakai. Dan jujur kadang-kadang kita seperti itu. Tetapi yang ketiga, pelajaran yang ketiga atau solusi yang ketiga yang saya dapatkan di bagian ini adalah bahwa mari kita memahami kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Ayat 31, Tuhan mau janganlah terlalu banyak bertanya. Tuhan mau makan apa hari ini? Cuma berdiam, tidak melakukan apa-apa, tapi banyak pertanyaan. Yang ayat 31 yang Tuhan mau dalam hidup kita, ubahlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi satu pernyataan iman. Saya percaya hari ini saya diberkati dengan makanan. Saya percaya ketika saya melakukan sesuatu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, makan, minum, pakai, saya akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya melangkah di dalam Tuhan, semua yang dikerjakan oleh tangan saya akan diberkati Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Ubahlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pernyataan iman. Kemudian yang ayat ke-32.
Tuhan bilang di semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 32 menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita khawatirkan, makan, minum, pakai, bukan cuma kita yang mengkhawatirkan hal itu. Semua bangsa mencari makan, minum, pakai. Dalam arti bahwa kalau kita khawatir soal makanan, soal minum, soal pakai, ya ada banyak orang juga seperti itu. Nah, kuncinya di sini. Kalau kita mau keluar dari kekhawatiran kita mau imani bahwa Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bapa di surga. Dan di sini Tuhan Yesus menceritakan atau mengkhotbahkan dengan pendekatan Bapa dan anak. Pendekatan Bapa dan anak. Bapa di surga berarti ketika berhadapan dengan kita posisinya sebagai anak. Nah, Bapa itu selalu melekat dengan yang namanya kewajiban memenuhi. Bapa selalu melekat dengan yang namanya kasih. Bapa selalu melekat dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Itu karakter Bapa. Itu Bapa. Bapa yang baik selalu melekat dengan hal-hal itu. Nah, coba kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Yesus mengkhotbahkan bagian ini dengan pendekatan seperti ini untuk membawa kita sebagai pendengar atau orang-orang yang ada pada saat itu dan kita saat ini, memposisikan kita sebagai anak dan Dia sebagai Bapa. Kehendak Tuhan seperti itu. Lihatlah, Dia sebagai Bapa dan kita anak. Dan di bagian lain Tuhan bilang, Bapa mana? Sejahat-jahat seorang Bapa, Dia mau anaknya itu diperhatikan dengan baik. Nah, apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, kiranya pendekatan yang Tuhan Yesus khotbahkan menggunakan pendekatan Bapa di surga dengan kita sebagai anak-anak menjadi kekuatan kita. Bahwa kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang luar biasa. Oke, kita bergumul dengan Bapa-Bapa dalam dunia ini. Tetapi ingat, kita punya Bapa di surga yang luar biasa baik. Yang penuh perhatian, penuh kasih. Dan sangat bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Bapa itu yang kita sembah. Kemudian yang ayat ke-33. Lanjut dari ayat ke-32. Tadi saya katakan pendekatan Bapa dan anak. Nah, Bapa melekat dengan tanggung jawabnya, tetapi anak juga ada timbal balik, ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak. Ayat 33, kehendak Bapa untuk anak-anaknya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian anak-anaknya adalah cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Saya simpelkan aja bahwa kerajaan itu sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Hal-hal rohani, kehidupan iman yang terbangun di hadapan Tuhan. Kemudian kebenarannya adalah ya kita melakukan firman-Nya. Di dalam firman Tuhan ada bagian-bagian yang Tuhan inginkan anak-anaknya melakukan untuk lepas dari kekhawatiran. Untuk terpenuhi kebutuhan hidup adalah bagian Bapa memelihara, memberkati. Bagian kita adalah lakukan bagian kita. Kita punya kualitas, kita punya kapasitas, kita diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagai tanggung jawab kita. Selebihnya bagian Tuhan adalah memberkati. Jadi pendekatan Bapa dan anak, hubungan Bapa dan anak, bahwa Bapa punya tanggung jawab dan anak pun punya tanggung jawab. Jadi tidak seenaknya pakai ayat ini, ya kalau Bapa perhatikan apapun keadaan saya seperti ini, saya tidak berupaya, pasti Tuhan berkati. Tidak seperti itu. Jadi ada tanggung jawab timbal balik, dua arah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Itu tanggung jawab. Itu bagian kita sebagai anak. Kehendak Bapa kepada kita sebagai anak. Dan ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kehendak Tuhan untuk kita menghadapi kekhawatiran. Yang Tuhan mau adalah ayat 34. Jangan khawatir hari esok. Kita tidak bisa kendalikan hari esok kita. Hari ini pun kalau kita bisa jalani semua hanya dalam kendali Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Apalagi hari esok, kita tidak tahu. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir besok. Nah, ini memberikan indikasi bahwa sebagai indikator bahwa
Sebetulnya kita hanya bisa menanggung kesusahan untuk hari ini. Kemampuan kita, kapasitas maksimal kita cuma bisa tanggung kesusahan sehari. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir untuk besok. Kesusahan sehari cukup sehari. Nah, batas kemampuan kita sebetulnya kesusahan cukup sehari. Kalau kita udah mengambil kesusahan hari esok, kemudian kita tampung di pikiran dan kita isi di dalam hari-hari kita, ini akan membebani kita. Karena kita tidak punya cukup kemampuan untuk memegang hari esok. Makanya Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, ini mari kita melihat di sini. Tuhan tidak menjanjikan kita anak-anak Tuhan bebas pergumulan, bebas kesusahan. Ini jelas di ayat 34. Karena Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Ini berarti bahwa anak Tuhan pun akan mengalami yang namanya kesusahan. Tetapi Tuhan mau, kehendak Tuhan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kita hadapi, kita berserah kepada Tuhan. Untuk besok, biarlah kita minta tuntunan Tuhan untuk kita kuat menjalaninya. Ini akan menolong kita untuk tidak khawatir kebanyakan, tidak khawatir berlebihan. Akhirnya kita rugi, kita sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak maju, tidak bisa move on, kita tidak bisa menjadi berkat bagi keluarga, tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang, kita tidak bisa membangun diri kita sendiri. Yang Tuhan mau, mari kita jalani dengan iman. Kesusahan sehari cukup sehari. Untuk besok saya percaya Tuhan punya kekuatan untuk saya jalani. Nah, yang ketiga adalah mari mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan di bagian ini? Ya, mari ada pernyataan iman. Tuhan, saya percaya Engkau Allah Jehova Jireh akan memberkati saya. Kemudian lihat semua bangsa mencari kok, seperti yang kita sedang cari, yang sedang memulih. Tetapi satu kelebihan kita punya Bapa yang luar biasa, yang tahu kita memerlukan itu. Kalau Bapa tahu anaknya perlu, dia tidak akan diam. Kalau Bapa tahu anaknya perlu, ada langkah, ada solusi yang akan diberikan oleh Bapa kepada anaknya. Tetapi ingat, sebagai anak juga kita harus tahu bahwa kita punya kewajiban, kita anak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Cari kerajaan Allah. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Dia. Jadikan Tuhan segala-galanya. Lakukan firman Tuhan. Tuhan mau kita bekerja, memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga untuk kita, bagi keluarga kita. Selebihnya bagian Tuhan akan berkati. Kemudian cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Besok biar Tuhan yang pegang. Tuhan yang pegang hari esok kita. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah renungan hari ini menguatkan saya dan saudara. Saya tahu kita menghadapi banyak kekhawatiran. Hari ini, bahkan kadang kita sudah berpikir sampai kapan ini COVID selesai. Nah, Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Melangkah hari ini dengan kekuatan Tuhan. Serahkan hari esok kita kepada Tuhan. Ini akan menolong kita untuk mengatasi kekhawatiran. Kembali saya ulangi 3 solusi yang saya dapatkan yang memberkati saya, kiranya memberkati kita semua. Yang pertama, untuk kita atasi kekhawatiran, mari ngerti prioritas hidup. Tuhan melakukan yang baik untuk kita. Masa soal makanan Tuhan tidak akan mampu memberkati kita, tetapi mari kita lakukan yang terbaik. Kemudian yang kedua, mari mengerti posisi kita. Kita mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita mulia di hadapan Tuhan, masa Tuhan membiarkan Tuhan? Masa Tuhan meninggalkan kita? Tetapi Tuhan mau, mari kita melakukan bagian kita. Yang ketiga, tahulah kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah saya paparkan tadi, mari kita melakukan. Saya percaya ini akan menolong kita semua untuk mengatasi kekhawatiran kita. Karena ini sudah memberkati saya dan cukup menolong saya, menguatkan saya melewati hari demi hari dalam kondisi pandemi seperti ini bersama dengan keluarga. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, terus maju di dalam Tuhan. Saya akan akhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan doa, dan mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah renungkan firman Tuhan. Kuatkan kami untuk menghadapi hari-hari kami. Kami tahu situasi saat ini, situasi yang tidak menentu, tetapi kami percaya kami punya Tuhan Allah yang janji-janjinya adalah ya dan amin. Janjinya pasti dalam hidup kami. Karena itu kami mau bawa kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami mau melihat Tuhan cara Engkau memandang kami, bahwa kami mulia di hadapan Tuhan. Kami mau bawa menjalani hidup ini dengan posisi yang Tuhan sudah
sudah berikan bagi kami, bahwa kami mulia di hadapan Tuhan. Karena itu tolong kami untuk menjalani hidup ini sebagai orang yang punya posisi yang mulia di hadapan Tuhan. Kami jadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan, kuatkan kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga ketika Tuhan dapati kami benar-benar menjadi anak yang berkenan di hadapan Bapa, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kasih Bapa yang luar biasa itu ada dalam hidup kami, waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Diberkatilah kami semua, dan Tuhan mampukan kami untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.